Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya untuk seseorang, tapi entah kenapa, semakin kamu berusaha, dia justru semakin menjauh? Kamu udah berikan perhatian, kamu selalu ada kapanpun dia butuh. Kamu bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi dia. Tapi anehnya, bukannya makin dihargai, kamu malah makin diabaikan. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, tenang, kamu nggak sendirian. Karena banyak orang yang terjebak di situasi yang sama tanpa sadar sedang melakukan kesalahan paling mendasar dalam dinamika hubungan manusia, yaitu menunjukkan bahwa mereka butuh seseorang lebih dari orang itu butuh mereka. Masalahnya, begitu kamu menunjukkan kalau kamu butuh seseorang, secara psikologis kamu sedang menurunkan nilai dirimu sendiri di mata orang itu. Otak manusia bekerja dengan pola yang sangat menarik. Kita cenderung menghargai sesuatu yang langka, yang sulit didapat, dan yang punya pilihan. Tapi kita menyepelekan sesuatu yang selalu tersedia, yang selalu menunggu, dan yang terlihat tidak punya pilihan lain. Artinya, semakin kamu memperlihatkan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa dia, semakin dia merasa bahwa kamu bukan seseorang yang bernilai tinggi, bukan karena dia jahat, tapi karena memang begitulah cara manusia memandang dinamika sosial. Sekarang, coba pikirkan sejenak. Saat kamu melihat dua toko di jalan, satu sepi tanpa pembeli, satu lagi penuh antrean. Tanpa sadar, kamu akan lebih tertarik ke toko yang ramai. Padahal kamu belum tahu apakah produknya benar-benar bagus atau tidak. Itu karena otakmu langsung mengasosiasikan ramai dengan bernilai. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Begitu kamu terlihat terlalu butuh seseorang, kamu akan terlihat seperti toko sepi. Orang akan berpikir kamu tidak dicari karena kamu tidak punya nilai. Padahal sebenarnya kamu punya, hanya saja kamu salah cara menunjukkan. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir bahwa agar disukai, mereka harus menunjukkan seberapa besar mereka peduli, seberapa tulus mereka mencintai, atau seberapa kuat mereka berjuang. Padahal, dalam realitas sosial, yang dihargai bukan hanya ketulusan, tapi juga posisi psikologis. Orang lebih menghargai seseorang yang terlihat punya kendali atas dirinya sendiri, yang bisa memilih untuk ada atau tidak ada, yang tetap tenang dan berharga meskipun tidak dibutuhkan. Karena dalam hubungan apapun, siapa yang lebih butuh biasanya lebih lemah. Dan siapa yang lebih tenang, biasanya lebih dominan. Tapi tenang, di sini aku tidak akan menyuruh kamu untuk bersikap dingin, pura-pura cuek, atau jadi orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya. Aku akan tunjukkan bagaimana cara menunjukkan hal yang jauh lebih penting daripada sekadar perhatian, yaitu nilai diri yang tenang dan berkelas. Karena bukan perhatian yang membuat seseorang jatuh cinta, tapi energi yang kamu pancarkan. Dan energi itu hanya bisa muncul ketika kamu tidak sedang berjuang untuk diakui, melainkan ketika kamu tahu kamu sudah berharga bahkan tanpa pengakuan siapapun. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu nggak boleh menunjukkan kalau kamu butuh dia, terus kamu harus menunjukkan apa? Jawabannya sederhana tapi dalam. Tunjukkan bahwa kamu punya hidup. Hidup yang menarik, berkembang, dan tidak berputar di sekeliling satu orang saja. Karena orang yang punya hidup sendiri itu memancarkan daya tarik alami yang tidak bisa dibuat-buat. Saat kamu punya kegiatan, punya tujuan, punya dunia yang kamu nikmati, kamu sedang memancarkan sinyal, aku cukup dengan diriku sendiri. Dan sinyal itu sangat kuat. Orang lain akan merasa tertarik bukan karena kamu berusaha membuat mereka tertarik, tapi karena mereka merasakan energimu yang stabil dan berisi. Bayangkan dua orang. Yang pertama selalu menunggu pesan balasan, selalu khawatir kalau tidak dibalas, dan terus bertanya-tanya apakah dia disukai atau tidak. Yang kedua, meski juga suka, tetap fokus pada hidupnya, tetap berolahraga, belajar, berkarya, menikmati waktunya sendiri, dan tidak kehilangan arah hanya karena seseorang tidak membalas pesan. Dari dua orang ini, siapa yang lebih menarik? Jelas yang kedua. Karena orang yang punya kehidupan sendiri itu terlihat seperti seseorang yang berisi, bukan kosong yang mencari pelengkap, tapi penuh yang sedang berbagi ruang. Dan ini berlaku di semua hubungan, percintaan, pertemanan, bahkan dunia kerja. Di dunia profesional pun prinsipnya sama. Bos, rekan kerja, atau klien akan lebih menghargai orang yang tahu nilai dirinya sendiri. Coba bayangkan kamu sedang menawar pekerjaan. Kalau kamu terlihat terlalu memohon, tolong saya diterima, saya benar-benar butuh pekerjaan ini.
maka kemungkinan besar tawaranmu akan ditekan serendah mungkin. Tapi kalau kamu tenang, profesional, dan punya batas jelas, kamu akan diperlakukan lebih serius. Mengapa? Karena orang menghargai mereka yang menghargai dirinya sendiri. Dan rasa butuh yang berlebihan adalah tanda bahwa kamu belum menghargai dirimu sepenuhnya. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam kenapa manusia begitu responsif terhadap energi, "Aku butuh kamu," dibanding, "Aku cukup dengan diriku." Secara evolusioner, manusia hidup dalam sistem seleksi sosial. Otak kita selalu menilai siapa yang punya daya tarik, siapa yang layak diikuti, dan siapa yang bisa menjadi pasangan ideal. Dalam sistem itu, kebutuhan selalu diidentikan dengan ketergantungan, sedangkan kecukupan diri identik dengan kekuatan. Itu sebabnya, ketika kamu menunjukkan kamu terlalu butuh seseorang, secara tidak sadar kamu sedang menempatkan dirimu di posisi lebih rendah dalam hierarki sosialnya. Sebaliknya, ketika kamu tenang, mandiri, dan tidak terburu-buru, kamu memancarkan posisi lebih tinggi, dan itu membuatmu lebih menarik tanpa perlu berusaha keras. Jadi, mulai sekarang berhentilah berusaha membuat orang lain menyukaimu. Berhentilah meyakinkan seseorang bahwa kamu layak. Karena semakin kamu berusaha keras menunjukkan betapa kamu membutuhkannya, semakin kamu kehilangan kekuatan alami dalam dirimu sendiri. Fokuslah bukan pada, "Aku ingin dia suka aku," tapi pada, "Aku ingin menjadi seseorang yang pantas disukai." Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama berangkat dari kekurangan, yang kedua berangkat dari kekuatan. Dan orang selalu tertarik pada kekuatan. Sekarang, mari kita bahas hal yang jauh lebih penting. Kalau kamu tidak boleh menunjukkan bahwa kamu butuh dia, lalu apa yang seharusnya kamu tunjukkan? Jawabannya adalah, tunjukkan bahwa kamu punya arah, punya nilai, dan punya kontrol atas dirimu sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa besar. Karena dalam dunia sosial, orang tidak tertarik pada mereka yang sibuk mencari perhatian, tapi pada mereka yang memiliki energi tenang dan fokus. Energi ini membuat orang lain merasa aman sekaligus penasaran. Aman karena kamu tidak bergantung pada mereka, dan penasaran karena mereka ingin tahu kenapa kamu bisa setenang itu. Dan itulah awal munculnya ketertarikan sejati, bukan dari kata-kata, tapi dari aura psikologis yang kamu pancarkan. Kita mulai dari poin pertama, tunjukkan arah hidupmu. Orang yang tahu kemana dia pergi akan selalu tampak menarik, bahkan tanpa berusaha. Ketika kamu punya visi, tujuan, atau rencana yang sedang kamu kejar, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu punya dunia sendiri. Kamu tidak sedang menunggu seseorang untuk mengisi kekosongan. Kamu sedang membangun sesuatu, dan orang lain akan tertarik untuk jadi bagian dari perjalananmu. Contoh sederhananya begini. Misalnya kamu sedang suka dengan seseorang, tapi alih-alih menghabiskan waktumu hanya untuk menunggu pesan darinya, kamu tetap fokus bekerja, kamu belajar hal baru, kamu berolahraga, kamu berkembang. Tanpa sadar, kamu sedang mengirim sinyal, "Aku punya hidup yang berjalan, dengan atau tanpa kamu." Sinyal ini bukan hanya membuat kamu terlihat berkelas, tapi juga menciptakan ketertarikan alami. Karena manusia tertarik pada mereka yang bergerak, bukan yang menunggu. Poin kedua, tunjukkan bahwa kamu punya nilai pribadi yang kuat. Nilai di sini bukan soal uang atau jabatan, tapi soal prinsip hidup. Ketika kamu berani menolak sesuatu yang tidak sejalan dengan dirimu, ketika kamu bisa berkata, "tidak," pada hal-hal yang tidak sesuai, kamu sedang menunjukkan kekuatan karakter. Banyak orang kehilangan daya tarik bukan karena mereka kurang ganteng atau kurang cantik, tapi karena mereka tidak punya batas. Mereka terlalu mudah menyesuaikan diri demi diterima. Mereka terlalu takut kehilangan, sampai akhirnya kehilangan harga diri. Padahal, dalam jangka panjang, justru batas dan prinsip yang membuatmu dihormati. Kamu tidak perlu selalu menyenangkan semua orang. Kamu tidak perlu selalu, "iya," hanya agar dianggap baik. Karena semakin kamu berani menunjukkan standar dan batasmu, semakin orang tahu kamu punya nilai. Dan menariknya, semakin kamu punya nilai, semakin besar keinginan orang lain untuk masuk ke dalam hidupmu. Karena nilai menciptakan respek, dan respek adalah pondasi dari ketertarikan yang sehat. Poin ketiga, tunjukkan kontrol atas emosi dan reaksi. Inilah pembeda antara orang yang terlihat kuat dengan yang terlihat butuh. Orang yang butuh biasanya cepat panik,
cepat tersinggung, dan cepat bereaksi. Sedikit diabaikan, langsung gelisah. Pesan gak dibalas 1 jam, langsung mikir negatif. Sementara orang yang punya kontrol diri justru tetap tenang. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu direspon segera. Mereka tahu kapan harus mundur, kapan harus diam, dan kapan harus bergerak. Dan dalam diam yang tenang itu, justru muncul daya tarik terbesar. Coba kamu perhatikan seseorang yang selalu panik saat merasa kehilangan kontrol. Dia akan terlihat seperti orang yang haus validasi. Tapi bandingkan dengan seseorang yang bisa tetap tenang meski diabaikan, bisa tersenyum meski tidak diperhatikan, bisa tetap fokus meski tidak dipuji. Itu kekuatan yang tidak bisa dibuat-buat. Orang seperti ini tidak sedang berpura-pura cuek, tapi benar-benar cukup dengan dirinya sendiri. Dan ketika kamu memancarkan energi, "Aku baik-baik saja," orang lain secara naluriah akan ingin tahu kenapa kamu bisa sekuat itu. Sekarang, kamu mungkin berpikir, tapi kalau aku terlalu tenang, nanti dikira nggak peduli dong. Itu pertanyaan bagus. Tapi ingat, menjadi tenang tidak sama dengan menjadi dingin. Kamu tetap bisa peduli, tetap bisa menunjukkan perhatian, tapi dengan cara yang elegan. Perhatian yang elegan itu tidak menuntut balasan, tidak berlebihan, dan tidak memaksa orang lain untuk merespons dengan cara tertentu. Misalnya, kamu bisa tetap mengucapkan selamat pagi atau mendoakan seseorang tanpa harus berharap dia akan membalas dengan intensitas yang sama. Itu menunjukkan bahwa kamu peduli, tapi kamu juga punya kendali. Perhatian yang terlalu intens justru sering diartikan sebagai tekanan. Tapi perhatian yang tenang dan tulus menciptakan rasa nyaman. Itu bedanya antara orang yang butuh cinta dan orang yang berbagi cinta. Yang pertama haus, yang kedua penuh. Dan orang lebih suka berada di sekitar orang yang penuh. Karena mereka bisa merasakan stabilitas dari energi itu. Mari kita ambil contoh nyata. Ada 2 pria yang sama-sama menyukai seorang wanita. Pria pertama setiap hari mengirim pesan, bertanya, "Kamu di mana? Kok belum balas? Kamu marah ya?" Sementara pria kedua tidak sering mengirim pesan, tapi setiap kali dia bicara, pesannya jelas, tulus, dan gak berlebihan. Dia tetap menjalani hidupnya, sibuk dengan pekerjaannya, olahraga, nongkrong dengan teman. Tapi ketika berbicara dengan wanita itu, dia hadir sepenuhnya. Wanita mana yang lebih tertarik? Hampir pasti yang kedua. Karena pria kedua tidak memberi tekanan emosional. Dia punya keseimbangan. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu seorang wanita, pria akan jauh lebih tertarik pada kamu yang bisa menghargai dirimu sendiri, yang tidak terburu-buru menuntut perhatian, yang bisa tetap tersenyum meski tidak selalu diutamakan. Karena daya tarik terbesar wanita bukan pada seberapa sering dia mencari perhatian, tapi seberapa anggun dia ketika tidak diperhatikan. Dan semua ini bukan berarti kamu harus berpura-pura kuat. Kamu tidak perlu menutupi perasaanmu. Yang perlu kamu ubah hanyalah cara kamu menunjukkannya. Kamu boleh mencintai seseorang dengan tulus, tapi jangan pernah membuat cinta itu terlihat seperti kebutuhan. Karena cinta yang sehat bukan tentang, "Aku butuh kamu untuk bahagia," tapi, "Aku bahagia, dan aku ingin berbagi bahagia itu dengan kamu." Satu kata yang mengubah segalanya, dari butuh menjadi berbagi. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ingin menunjukkan perhatian, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah aku melakukan ini karena aku benar-benar ingin memberi? Atau karena aku takut kehilangan? Kalau jawabannya yang kedua, berhenti sebentar. Tenangkan diri. Alihkan fokus ke hal-hal yang membangun dirimu. Karena semakin kamu kuat secara mental dan emosional, semakin kamu punya kendali atas situasi apapun, termasuk hubungan yang paling rumit sekalipun. Kamu harus paham, orang yang terlihat tidak butuh bukan berarti tidak punya perasaan, tapi dia tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara memberi cinta dan menjaga harga diri. Dan itulah yang membuat seseorang benar-benar menarik, dalam arti yang paling dewasa. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling mencintai, tapi siapa yang paling mampu mencintai dengan cara yang benar. Kamu boleh mencintai seseorang sepenuh hati, kamu boleh peduli, kamu boleh memperjuangkan hubungan, tapi jangan pernah menukar harga dirimu hanya untuk mendapatkan perhatian. Karena perhatian yang kamu minta dengan cara memaksa tidak akan pernah menjadi rasa hormat. Dan cinta yang kamu kejar dengan rasa takut, cepat atau lambat, akan berubah menjadi luka.
Kalau kamu benar-benar ingin seseorang menghargai kamu, maka kamu harus mulai dari menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Hargai waktumu. Hargai energimu. Hargai ketenanganmu. Jangan habiskan semuanya untuk orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai kehadiranmu. Ingat ini baik-baik. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu harus memohon untuk dipahami. Dia akan datang karena dia melihat nilai dalam dirimu, bukan karena kamu memintanya. Dan nilai itu tidak bisa kamu buat-buat. Nilai itu tumbuh ketika kamu mulai hidup dengan sadar. Ketika kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu batasmu, dan kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran seseorang. Karena kebahagiaan yang sejati lahir bukan dari siapa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu menjadi. Tunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa berdiri sendiri. Bukan karena kamu tidak butuh siapapun, tapi karena kamu tahu kamu tidak akan runtuh meskipun kehilangan siapapun. Ketika kamu bisa tersenyum tanpa alasan, ketika kamu bisa menikmati kesendirianmu dengan tenang, ketika kamu bisa berterima kasih meski hatimu pernah disakiti, disitulah kamu sudah naik kelas sebagai manusia. Kamu bukan lagi seseorang yang butuh dicintai. Kamu adalah seseorang yang layak dicintai. Jangan tunjukkan bahwa kamu butuh dia. Tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang terus berjalan. Tunjukkan bahwa kamu punya tujuan yang ingin kamu capai. Tunjukkan bahwa kamu bisa tetap tumbuh, tetap berproses, dan tetap bahagia, bahkan tanpa validasi dari siapapun. Karena manusia yang paling menarik di dunia ini bukan yang paling romantis, tapi yang paling tenang. Dan ketenangan itu datang dari rasa cukup dengan dirimu sendiri. Bayangkan jika kamu menjalani hidupmu seperti ini setiap hari. Kamu bangun pagi bukan karena menunggu pesan dari seseorang, tapi karena kamu punya alasan untuk berjuang hari ini. Kamu bekerja bukan untuk pamer, tapi untuk membangun masa depanmu. Kamu tersenyum bukan karena seseorang memperhatikanmu, tapi karena kamu benar-benar bersyukur masih bisa hidup, masih bisa mencoba, masih bisa memperbaiki diri. Ketika kamu punya alasan yang datang dari dalam dirimu, dunia di luar tidak lagi punya kekuatan untuk mengguncangmu. Dan lucunya, justru di saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti mencoba membuktikan sesuatu, orang lain akan mulai melihatmu berbeda. Mereka akan penasaran, mereka akan bertanya-tanya, mereka akan mulai memperhatikan tanpa kamu harus meminta. Karena energi seseorang yang tenang, percaya diri, dan berisi itu selalu memancar, bahkan tanpa promosi. Dan kamu tidak perlu berusaha keras untuk membuat orang lain tertarik. Cukup jadi dirimu yang terbaik, dan biarkan orang lain menyesuaikan. Mungkin sekarang kamu masih berjuang melupakan seseorang. Mungkin kamu masih belajar melepaskan kebiasaan mencari perhatian dari seseorang yang kamu cintai. Enggak apa-apa. Itu proses. Kamu manusia. Tapi mulai hari ini, jadikan setiap rasa rindu, setiap penolakan, dan setiap kekecewaan sebagai bahan bakar untuk membangun dirimu sendiri. Jadikan semua itu sebagai pengingat bahwa kamu pernah terlalu berharap pada orang lain, padahal kekuatan sebenarnya selalu ada di dalam dirimu. Ingat, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain rasakan, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu tunjukkan. Dan mulai sekarang, jangan tunjukkan bahwa kamu butuh seseorang untuk bahagia. Tunjukkan bahwa kamu bisa bahagia bahkan ketika kamu sendirian. Karena saat kamu bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun, semua orang justru ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jadi, kalau hari ini kamu sedang mencintai seseorang, cintailah tanpa kehilangan dirimu. Kalau kamu sedang berjuang untuk hubungan, perjuangkan tanpa harus berlutut secara emosional. Dan kalau kamu sedang kecewa karena diabaikan, tersenyumlah, karena itu tanda kamu sedang belajar menjadi kuat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu, dan biarkan dunia menyesuaikan. Dan ketika nanti kamu sudah berada di titik tenang, kamu akan sadar bahwa kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya kehilangan versi dirimu yang dulu terlalu takut untuk sendiri. Dan itu bukan kehilangan, itu adalah kemenangan. Sekarang, kalau kamu merasa video ini membuka matamu, bantu aku sebarkan pesan ini dengan cara yang paling sederhana tapi paling berarti. Tekan tombol like supaya algoritma YouTube tahu video seperti ini masih dibutuhkan. Tulis di kolom komentar, "Aku tidak butuh, aku cukup." Biar kamu ingat pesan ini setiap kali kamu mulai goyah. Dan jangan lupa subscribe, karena ke depan kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana membangun kekuatan mental,
ketenangan, dan daya tarik yang elegan, bukan dari kepura-puraan, tapi dari kedewasaan berpikir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, jangan tunjukkan kalau kamu butuh dia. Tunjukkan bahwa kamu berharga bahkan tanpa dia. Karena pada akhirnya, yang paling menarik bukan orang yang dicintai semua orang, tapi orang yang tetap utuh bahkan ketika tidak dicintai siapapun.